Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda'u dirasatul yawm bidu'ai talabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Wahid isnain salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasulah ba'da. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, sabahul khair. Wa kaifa halukumul yaum? Mudah-mudahan teman-teman beserta keluarganya, sanak saudaranya, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sesuai yang kami harapkan. Teman-teman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lah kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali kita mengilmui diri kita, untuk kembali sama-sama belajar. Yang mana dengan belajar ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar ini kita bisa mengetahui syariat Islam ini. Dengan belajar ini harapannya setelah kita mengenal Allah, setelah kita mengetahui ilmu syariat Islam ini, kita semakin takut kepada Allah dan juga kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Teman-teman semuanya, kemudian salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kekasih Allah, sang suri tauladan yang mulia. Dialah orang terbaik yang Allah utus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita kembali lagi berjumpa dalam bingkai kajian ilmu, menuntut ilmu, yang mana di hari ini adalah hari Jumat, yang mana hari ini merupakan hari rayanya umat Islam, hari rayanya kita semua, dan juga tentunya ada amalan-amalan sunnah yang dilakukan pada hari ini, yang ketika amalan sunnah itu dilakukan maka kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu amalan sunnah yang pertama, kita membaca surat Al-Kahfi ya, diharapkan teman-teman membacanya. Kemudian bersedekah, memotong kukunya, dan juga amalan-amalan sunnah yang lainnya. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita lanjut masih di adab belajar ya, adab menuntut ilmu. Karena belum selesai, insya Allah hari ini atau penjelasan kali ini kita selesaikan. Nah, Ustadz ingin mengawalinya dengan satu perkataannya, perkataan ulama. Menurut Dr. Umar Menurut Dr. Umar As-Sufyani hafizahullah mengatakan, jika seorang murid berakhlak buruk kepada gurunya, maka akan menimbulkan dampak yang buruk pula, hilangnya keberkahan ilmu yang didapat, tidak dapat mengamalkan ilmunya atau tidak dapat menyebarluaskan ilmunya.
Nah, betapa penting akhlak seorang murid atau seorang santri kepada gurunya, sehingga para ulama ahli ilmu menyampaikan demikian. Maka teman-teman, di pertemuan ini kita juga atau Ustadz akan melanjutkan penyampaian yaitu adab dalam belajar, yang mana masih berkaitan dengan perkataan dari seorang ahli ilmu yang Ustadz sampaikan tadi. Nah teman-teman, Ustadz akan lanjutkan adab belajar hari ini, yaitu adab selanjutnya ini ya teman-teman ya, yaitu seorang santri atau murid itu harus taat dan patuh kepada ustadz atau ustazah atau gurunya, termasuk ayah bundanya yang menjadi guru utama di rumah. Nah maka teman-teman, hal ini harus diperhatikan dan sangat penting sekali teman-teman. Kita harus taat dan patuh kepada guru kita, yang mana guru kita itu masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita masih menyeru kepada kebaikan, maka kita taati. Itu teman-teman, termasuk orang tua kita, ayah bunda kita, orang yang menasihati kita. Selama itu masih baik, maka kita taati teman-teman. Sebagaimana para sahabat dulu juga sangat mentaati Rasulullah SAW sebagai guru mereka, sang maha guru terbaik yang Allah hadirkan di dunia ini. Maka para sahabat itu sangat hormat dan taat kepada gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Sebagaimana Ustaz mengambil contoh, misalkan Bilal bin Rabah itu dalam menuntut ilmu dengan Rasulullah, dalam kesehariannya hidup dengan Rasulullah, Bilal selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bentuk ketaatannya seperti apa? Ketika diamanahi Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan di setiap azan awal atau qiyamul lail, itu Bilal tidak pernah menolaknya. Bilal selalu mentaatinya, selalu melaksanakan amanah yang dilakukan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Itu teman-teman. Maka sahabat Abdullah bin Ummi Maktum pun demikian. Sahabat ini merupakan sahabat yang diamanahi oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan di subuh ya, di waktu subuh. Maka sahabat Abdullah bin Ummi Maktum pun demikian, tetap mengamalkan atau tetap mematuhi, taat kepada perintah Rasulullah, taat kepada amanah Rasulullah yang Rasulullah berikan kepadanya. Dia selalu mengumandangkan azan ya ketika subuh tiba. Maka teman-teman semuanya, para sahabat yang mulia itu selalu taat kepada gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Harapannya kita juga sebagai santri atau murid, kita juga harus taat kepada guru-guru kita. Ustadz juga harus taat kepada guru ustadz. Teman-teman juga harus taat. Nah, begitu juga dengan ayah bundanya juga harus mentaatinya, karena ayah bunda merupakan guru utama teman-teman di rumah ya. Itu teman-teman. Sebagai contoh ya, salah satu kisah di balik ketidaktaatan seorang murid kepada sang gurunya. Dahulu ada seorang ahli ilmu yang menuntut ilmu kepada seorang gurunya. Gurunya tersebut sangatlah soleh, sangat banyak ilmunya teman-teman. Sehingga hari demi hari muridnya ini selalu berguru kepada ustadznya atau gurunya, sehingga murid tersebut juga mendapatkan ilmu yang banyak ya teman-teman ya, yang cukup banyak. Sehingga suatu ketika biasanya muridnya ini selalu menghadiri kajian-kajian atau majelis-majelis ilmu yang diselenggarakan atau
ya dilakukan oleh gurunya tersebut. Namun pada suatu hari muridnya ini tidak terlihat hadir di majelis tersebut, sehingga sang guru bertanya kepada salah seorang murid yang ada di majelis itu, kemana si fulan? Maka murid yang ditanyakan tersebut memberitahukan kepada guru bahwasanya si fulan itu lagi menghadiri sebuah undangan, suatu undangan di daerah tertentu, dan maka murid tadi itu pergi menghadiri undangan tersebut. Nah, di sini yang menjadi catatan bahwasanya murid tersebut tidak izin terlebih dahulu kepada sang guru, sehingga sang gurunya tidak mengetahui. Maka teman-teman, murid tadi sudah mempersiapkan materi tausiahnya, materi ajarnya, nanti akan disampaikan kepada mustami atau pendengar yang diundang, tempat yang diundang di suatu tempat itu. Teman-teman, dia sudah persiapkan dengan sangat baik, sudah siap semuanya. Ketika dia sudah naik mimbar, teman-teman, tadi gurunya karena tidak ridho, karena sang muridnya ini tidak taat kepada guru, tidak izin terlebih dahulu, maka sang gurunya mengatakan si fulan boleh pergi, namun ilmunya itu tidak akan pergi, ilmunya tetap berada di sini. Maka si fulan tadi sudah menghadiri undangan, kemudian dia naik ke atas mimbar untuk menyampaikan ilmu. Maka seketika itu ilmunya hilang, teman-teman ya, ilmunya hilang karena kemungkinan doa yang disampaikan oleh sang gurunya tadi, sehingga murid tersebut tidak bisa berkata-kata atau tidak bisa mengeluarkan ilmu, tidak bisa menyampaikan ilmu yang dipelajari dari sang gurunya tadi, sehingga dari situ dia dengan malunya dia turun dari mimbar, sehingga ada seorang ulama yang keheranan karena dia mengetahui si fulan ini adalah muridnya sang guru ini. Maka dia keheranan, mengapa seperti itu dia tidak menyampaikan satu ilmu pun. Sehingga ya tadi karena sebabnya dia tidak izin terlebih dahulu, gurunya tidak ridho, dia tidak taat kepada gurunya. Nah teman-teman semuanya, kemudian yang adab yang selanjutnya adalah tidak bercanda ya, tidak bercanda atau tertawa terbahak-bahak ketika sedang belajar. Nah ini juga penting teman-teman, ketika belajar kita tidak dibolehkan untuk tertawa ya atau bercanda dengan teman-teman. Nah ini menjadi pengganggu buat kita ya, ketika belajar, ketika kita melakukan itu, tertawa, bercanda, maka kita tidak akan fokus teman-teman ya, tidak fokus, dan selanjutnya ilmu yang disampaikan, nasihat yang disampaikan tidak akan sampai kepada kita karena pikiran kita itu tidak fokus atau tidak terarah ke sumber suara, maka kita tidak bisa mendapatkan nasihat atau ilmu yang diberikan. Kemudian teman-teman selanjutnya yaitu ketika belajar kita harus santun dan atau sopan dalam berbicara ya. Nah ini masih ada kaitannya dengan penyampaian Ustaz di awal, berbicara yang baik kepada guru ya. Nah ini teman-teman, kita harus santun dan sopan dalam berbicara. Ketika berbicara dengan guru atau berbicara dengan teman dalam majelis ilmu, itu kita harus menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya adalah tidak menyender ke tiang atau tembok dan juga meja ya, atau hal barang-barang lainnya. Misalkan di belakang ini kan ada tembok ya. Saat ketika belajar menyender seperti ini. Nah, ini kurang bagus ya teman-teman ya.
Ketika belajar kita harus fokus, duduk rapih, tegap, dan mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz, supaya yang disampaikan itu bisa kita pahami, bisa kita dengarkan, bisa kita pahami, dan mudah-mudahan bisa masuk ke dalam hati kita sehingga kita selalu mengingatnya dan juga kita mengamalkannya. Ya, itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, adab selanjutnya yaitu tidak mengganggu temannya ketika belajar. Nah, ini juga sama ya teman-teman, hampir sama dengan poin di atas, poin sebelumnya, namun ini lebih kepada tidak boleh mengganggu ya, tidak boleh mengganggu temannya ketika belajar. Maka dalam belajar teman-teman di majelis ilmu itu kita tidak dibolehkan untuk mengganggu teman-teman kita yang ada di samping kiri atau di samping kanan kita, atau di depan kita atau di belakang kita. Itu tidak boleh ya. Karena sekali lagi saya sampaikan, ketika kita mengganggu teman kita, maka teman kita maupun kita itu tidak fokus teman-teman ya. Kurang fokus, tidak fokus, bahkan tidak mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan ilmu, nasihat atau sesuatu kepada kita. Itu teman-teman. Maka harapannya tidak mengganggu temannya ketika belajar. Itu benar-benar kita amalkan ya, benar-benar kita amalkan ketika belajar. Kemudian adab yang terakhir yaitu bersabar. Bersabar ketika dalam majelis ilmu. Nah, ini sangat penting teman-teman semuanya, karena dalam belajar itu butuh kesabaran. Karena belajar ini butuh waktu yang panjang, butuh kesabaran kita semua teman-teman ya. Di samping syaitan itu juga selalu membisik-bisikkan kita supaya tidak sabar dalam menuntut ilmu, supaya kita tidak fokus dalam menuntut ilmu. Maka poin ini sangatlah penting, kita harus bersabar dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, kita semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam kita belajar ya, atau menuntut ilmu, kita amalkan adab-adab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Hayya nakhtimu bilhamdalillah wa du'ai kafaratul majlis. Irfa'u aydiakum. Wahid isnain salasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.